Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nafa'na fihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada siang pertemuan yang ke-11 hari ini. Karena berkatnya lah kita masih dapat menghirup napas sampai detik ini. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis Bapak Dr. Haji Hanafiah M.Hum. Semoga beliau selalu diberikan panjang umur, kesehatan di dalam ketaatan. Amin. Serta hadirin audien sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Judul makalah yang akan kami bawakan mengenai ilmu Tabaqah arwah. Tabaqah menurut bahasa adalah suatu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat. Menurut istilah muhaddisin adalah tabaqat yaitu suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan di dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru tersebut. Qaumun taqarabu fis sunni wal isnad atau fil isnad. Kadangkala para muhaddisin menganggap bahwa kebersamaan dalam menimba ilmu hadis tersebut adalah cukup bisa dikatakan satu tabaqah. Sebab pada umumnya mereka memiliki kesamaan di dalam umur. Peneliti dan pengamat ilmu hadis sangatlah dituntut untuk mengetahui tahun kelahiran dan kematian setiap perawi, murid-muridnya maupun dan guru-gurunya. Kategorisasi bagi seorang perawi dalam satu tabaqah bisa berbeda-beda, bergantung pada segi penilaian dan hal-hal yang mendasari kategorisasinya. Oleh karena itu, seringkali dua orang perawi dianggap berada dalam satu tabaqah karena memiliki kesamaan dalam satu segi, dan dianggap berada dalam satu tabaqah yang berlainan dikarenakan tidak memiliki kesamaan di dalam segi lainnya. Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu beserta sahabat junior lain akan berada di bawah sekian tabaqah Abu Bakar dan sejumlah sahabat senior apabila dilihat dari segi waktu mereka masuk Islam. Namun, mereka dapat dianggap berada dalam satu tabaqah bila dilihat dari kesamaan mereka sebagai sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, seluruh sahabat adalah tabaqah rawi yang pertama. Para tabi'in menempati tabaqah yang kedua, sedangkan para tabi'ut tabi'in menempati tabaqah yang ketiga, dan seterusnya. Dasar penggolongan yang demikian ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni thummil ladzina yalunahum, rawahul Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik generasi ialah generasiku, kemudian generasi orang-orang yang berikutnya, lalu generasi orang-orang yang mengikutinya lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama membuat ta'rif ilmu tabaqah ialah
ilmun yubhatsu fihi an kulli jama'atin tashtariku fi amri wahid. Suatu ilmu pengetahuan yang dalam pokok pembahasannya diarahkan kepada kelompok orang-orang yang berserikat dalam satu alat pengikat yang sama. Ilmu tabaqah arwah telah muncul dan berkembang di tangan para ulama hadis sejak abad kedua Hijriah. Dalam pengertian lain, tabaqah secara bahasa berarti hal-hal, martabat-martabat atau derajat-derajat seperti halnya tarikh. Tabaqah juga adalah bagian dari disiplin ilmu hadis yang berkenaan dengan keadaan perawi hadis. Namun keadaan yang dimaksud dalam ilmu tabaqah adalah keadaan yang berupa persamaan para perawi dalam beberapa hal. Antara lain, yang pertama bersamaan hidup dalam satu masa, yang kedua bersamaan mengenai umur, yang ketiga bersamaan mengenai penerimaan hadis dari syekh-syekhnya, yang keempat bersamaan mengenai pertemuan dengan syekh-syekhnya. Tabaqah adalah kelompok beberapa orang yang hidup dalam satu generasi atau masa dalam sebuah periwayatan atau isnad yang sama, atau hanya dalam satu periwayatan saja. Maksud berdekatan dalam isnad adalah satu perguruan atau satu guru, atau dapat diartikan berdekatan dalam satu berguru. Jadi, para gurunya sebagai periwayat, juga para gurunya sebagai periwayat lain. Ilmu tabaqah ini termasuk bagian dari ilmu rijalul hadis, karena objek yang dijadikan pembahasannya ialah rawi-rawi yang menjadi sanad suatu hadis. Hanya saja masalah-masalahnya berbeda. Kalau di dalam ilmu rijalul hadis, para perawi dibicarakan secara umum mengenai hal ihwalnya, biografinya, cara-cara menerima dan memberikan hadis tersebut, dan lain sebagainya. Maka di dalam ilmu tabaqah ini, penggolongan para perawi tersebut di dalam satu atau beberapa golongan sesuai dengan alat pengikatnya. Misalnya, rawi-rawi yang sebaya umurnya digolongkan dalam satu tabaqah, dan para rawi yang seperguruan mengikatkan diri dalam satu tabaqah. Sekian dari saya selaku perwakilan dari kelompok 8. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Terima kasih.